Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama kelompok akidah, kemudian yang kedua syariah. Syariah ini adalah hukum yang dikenakan kepada orang-orang yang sudah mukallaf dari semua sektor kehidupan. Ini akidah, menyangkut keimanan dan percaya. Yang ini tidak diperbolehkan taklid, mengikuti orang lain. Kenapa kamu percaya kepada Allah? Ya, karena bapak saya percaya kepada Allah. Tidak cukup seperti itu. Untuk di bidang akidah harus menggunakan akal pikirannya, menerawang alam ciptaan Allah ini, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Adapun di bidang syariat, bagi yang tidak memiliki kemampuan wajib taklid kepada orang yang mengerti. Kenapa? Karena misalnya sekarang ada seorang non-muslim masuk Islam, kalau kemudian taklid tidak diperbolehkan, berarti dia harus menggali sendiri dari Al-Quran, menggali sendiri dari hadis-hadis Rasul, padahal baru masuk Islam. Logikanya tidak kena. Jadi untuk bidang syariat, kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menggali sendiri hukum-hukum dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dia wajib taklid, mengikuti. Bener Ibrahim, apa kayak aku aja om kuan ben. Dia heran begitu. Nabi Ibrahim mengatakan yang serius itu oleh kaumnya dicanggah. Apa beneran pada ini? Karena nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu adalah zat yang beda dengan manusia. Mukhalafatul hawadits dan sebagainya. Jadi dalam aqaid seket itu kan, jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sekarang sudah banyak yang sudah tidak hafal itu. Coba di SD tanyakan, hafal enggak aqaid seket? Anak-anak kita sudah nggak tahu bahwa Allah punya sifat-sifat ini. Itu sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat. Allah itu berbeda dengan yang makhluknya. Allah itu tak satu. Allah itu maha kuasa. Nah ini penunjang otak. Tapi penunjang otak yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran. Nah ini anak-anak kita perlu dicek itu. Dan apa aqaid seket? Perlu dicek. Kenapa? Karena pondasi Bapak. Akidah kita itu pondasi. Kalau sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sebagainya, itu luarannya saja. Pantulan, ekspresi dari pondasi ini. Kalau pondasi hidup kita kuat, maka kemudian masanya syariatnya kita akan kuat. Ibadahnya kita akan kuat. Kalau pondasi kita sudah kuat. Bahwa misalnya sami'an basiran, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Ketika maha melihat, walaupun kita dalam kesendirian, Allah melihat kok. Nah, pondasi itu kalau kuat, sendirian, malam, hari, jam 2 malam bangun, tidak ada orang yang tahu. Kita tetap karena Allah maha melihat. Basiran, Allah maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tafsir Al-Quran Al-Karim, kita buka halaman 453. 453 surah Shad. Halaman 453 surah Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Adanya itu jadi Shad. Ini ada kolkolat, dalnya mati jadi mental. Shad.
balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahya manaf. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. صدق الله
Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 326. Halaman 326 surah Al-Anbiya ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. صدق الله العظيم. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu. Walaqad, dan demi sungguh telah kami berikan, kata Allah. Ini Allah bersumpah lagi. Kalau pada kajian terdahulu Allah sudah bersumpah ketika menyatakan bahwa kepada Nabi Musa dan Harun Allah sudah menganugerahkan kenabian dan menganugerahkan kitab suci. Maka pada ayat ini Allah bersumpah lagi, walaqad atayna Ibrahim, dan demi, jadi lamnya di situ lam sumpah. Walaqad, dan demi sungguh telah kami anugerahkan, kami berikan kepada siapa? Ibrahim, kepada Ibrahim, rusydahu, kepada petunjuknya, petunjuknya yang sempurna. Min qablu, dari sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Rangkaian kata rusydahu min qablu ini, ulama ahli tafsir berbeda pendapat menjadi dua bagian. Yang pertama, rusydu diartikan sebagai petunjuk Allah berupa kecerdasan dan kemampuan Nabi Ibrahim. Min qablu, sebelum balik. Itu pemahaman pertama. Artinya apa? Nabi Ibrahim sebelum balik oleh Allah sudah diberi petunjuk berupa kemampuan berpikir dan kecerdasannya untuk mencari atau untuk menyimpulkan dari ciptaan-ciptaan Allah ini tentang keesaan dan kebesaran Allah. Di ayat-ayat yang lain disebutkan karena masyarakatnya Nabi Ibrahim ini yang terdiri dari Namrud dan pengikut-pengikutnya itu setiap tahun mengadakan pesta berburu ke hutan. Jadi semua datang keluar dari kota ke hutan untuk berburu. Itu pesta tahunan, pesta rakyat tahunan. Termasuk Nabi Musa yang diajak, Nabi Ibrahim yang diajak
Nabi Ibrahim yang diajar untuk berpesta, fora, keluar ke hutan untuk berburu. Tapi di tengah perjalanan Nabi Ibrahim punya alasan-alasan. Nah kemudian tidak jadi ikut ke hutan. Setelah tidak jadi ikut ke hutan, kemudian Nabi Ibrahim itu keluar mengamati bintang-bintang, mengamati bulan, matahari. Di situ kemudian Nabi Ibrahim berdialog dalam batinnya. Oh, ini mungkin Tuhan kami telah lihat bintang. Nah, ternyata bintang itu kemudian terbenam. Nabi Ibrahim kemudian menyimpulkan, karena masa ada Tuhan terbenam? Melihat bulan juga begitu. Melihat matahari juga begitu. Oh, ini matahari terbesar ini, paling besar. Barangkali ini Tuhan kami. Setelah matahari terbenam juga, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Nah, dari sini kemudian seketika seperti itu Nabi Ibrahim dalam keadaan dalam usia belum balik, masih remaja. Nah, ini kaitannya ayat rusdahu min qablu, bahwa Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu kecerdasan dan kemampuan untuk menganalisa ciptaan-ciptaan Allah ini sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha menciptakan segala-galanya. Itu dilakukan Nabi Ibrahim ketika beliau dalam usia remaja. Ini pemahaman yang pertama. Dan ini pendapat mayoritas dari ulama-ulama ahli tafsir. Karena nanti di ayat-ayat lain ada yang menjelaskan seperti itu. Pemahaman yang kedua, rusdahu artinya petunjuknya petunjuk Allah yang sempurna min qablu, sebelum terputusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan sebelum Allah menurunkan kitab suci Taurat kepada kedua nabi itu. Nah, apabila dipahami seperti itu berarti rusdu di sini adalah petunjuk kenabian, pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul. Jadi bukan lagi dalam keadaan usia remaja, tapi sudah dewasa dan sudah saatnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Paham Bapak ya? Ini dua pemahaman tentang rusdahu dan min qablu. Walaqad atayna, dan demi sungguh telah kami anugerahkan, kami berikan, kata Allah, Ibrahim kepada Ibrahim, rusdahu kepada petunjuknya. Artinya Nabi Ibrahim diberi petunjuk, entah itu petunjuk sesudah dewasa. Kalau diartikan dewasa berarti pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau diartikan sebagai dalam usia remaja, itu artinya Nabi Ibrahim diberi kemampuan dan kecerdasan berpikirnya, menganalisa ciptaan-ciptaan Allah ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha mengatur alam semesta ini. Dan itu dilakukan sebelum Nabi Ibrahim sampai pada usia balik, sebelum balik. Wa kunna bihi alimin. Wa kunna, dan ada kami, kata Allah, bihi, dengan itu, artinya dengan petunjuk yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu, baik petunjuk dalam arti ia sebagai suatu kenabian, pangkat kenabian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, maupun petunjuk kecerdasan sebelum Nabi Ibrahim mencapai usia balik, artinya sebelum diangkat menjadi rasul. Alimin, maha mengetahui bahwa Ibrahim itu pantas menerima petunjuk itu, layak menerima petunjuk itu. Wakunna bihi alimin, dan ada kami, kata Allah, bihi, dengan petunjuk itu, alimin, maha mengetahui bahwa Ibrahim itu layak dan pantas menerima petunjuk itu, baik petunjuk kenabian sehingga diangkat menjadi nabi, maupun petunjuk kecerdasan, otak kecerdasan berpikirnya sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pengatur alam semesta ini.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال, petunjuk itu diberikan oleh Allah. إذ قال لأبيه, ketika qala berkata Nabi Ibrahim li'abihi kepada bapaknya. Bapaknya bernama Azar. Ini pun juga ulama ahli tafsir mengatakan ada dua pendapat. Sebab Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama bapak para nabi. Karena banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim ini yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini Ibrahim. Nah, di sini Sarah. Kemudian di sini Hajar. Nabi Ibrahim istrinya yang pertama adalah Siti Sarah. Ini istri yang pertama. Orang lama tidak diberi anak dari Sarah ini. Kemudian si Sarah ini silakan Mas Ibrahim sampai beristri lagi. Nah, dalam sudah senja ingin sekali Nabi Ibrahim itu kemudian mendapatkan seorang anak yang akan meneruskan risalah dan perjuangannya. Sampai akhirnya Nabi Ismail itu yang disuruh diperintah oleh Allah untuk dibunuh, untuk disembelih. Jadi dari Sarah ini melahirkan Ishak. Dari Ishak ini melahirkan Yakub. Nah, dari Yakub ini ada 12 keturunan. Ada Yahuda dan sebagainya sampai melahirkan Yahudi, agama Yahudi dan agama Nasrani. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya, itu termasuk keturunan ini. Dan yang dari sini terus kemudian Ismail. Dan ini yang turun-temurun menjadi leluhur bangsa Arab. Kalau ini bangsa Israel, ya termasuk Israel yang sekarang. Ini semua adalah banyak yang diangkat. Ini diangkat dari jadi nabi. Nabi Yakub diangkat jadi nabi. Dan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa juga diangkat menjadi nabi. Dan situ juga keturunan Nabi Nabi Ibrahim yang dari Siti Hajar, istri yang dari Siti Hajar menurunkan Ismail, dan Ismail juga diangkat menjadi Rasul Nabi. Dari sini kemudian turun Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim ini yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Itqala li abihi ma hada. Itqala li abihi, diberikan, Allah memberikan petunjuknya kepada Nabi Ibrahim. Itqala li abihi, ketika qala berkata Nabi Ibrahim li abihi kepada bapaknya, kepada ayahnya. Ulama sudah sepakat bahwa leluhur Nabi Muhammad itu adalah tidak pernah menyembah berhala satupun. Mulai dari Sayyid Abdullah sampai kepada Nabi Adam. Jadi kan ayah Nabi Muhammad kan Sayyid Abdullah. Sampai kepada Nabi Adam tidak ada leluhurnya ini yang menyembah berhala. Tidak ada yang musyrik. Tapi kemudian di sini disebutkan itqala li abihi, itqala, ketika berkata Nabi Ibrahim li abihi kepada bapaknya. Padahal bapaknya yang bernama Azar membuat patung dan menyembah berhala. Sampai di sini paham Bapak ya? Ya. Nah, ketika bapak Nabi Ibrahim membuat patung dan penyembah berhala, berarti ayahnya Nabi Ibrahim itu musyrik, kafir. Padahal dari Nabi Ibrahim inilah yang menurunkan Nabi Muhammad.
Berarti Nabi Muhammad juga leluhurnya ada yang pernah musyrik. Kan begitu pemahaman kita dari ayat ini. Nah, ulama sepakat tidak seperti itu. Leluhur Nabi Muhammad itu murni penyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah satu orang pun yang musyrik dan menyembah selain Allah. Ya, dilema kan ini. Allah berfirman, itu qala li abihi, itu qala dikala berkata Ibrahim li abihi kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ayahnya dan bapaknya itu bernama Azar. Nah, kemudian bapaknya bernama lagi, ada yang menyebut, yang menyebut lagi Taroh. Ini bapaknya Nabi Ibrahim. Taroh. Kemudian ada yang bernama Azar. Nah, ulama-ulama mencari jalan dari pemecahan dilema ini. Yang pertama, Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Jadi Azar itu sendiri bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Itu biasa di dalam budaya Arab, paman itu disebut sebagai ayah. Paman itu disebut sebagai bapak, sebagai ayah. Ada yang mencari jalan keluar seperti itu. Sehingga kalau disebutkan itu qala li abihi, itu qala ketika berkata Nabi Ibrahim li abihi kepada ayahnya, maksudnya kepada pamannya yang bernama Azar itu. Kalau pamannya boleh-boleh saja pernah menyembah berhala misalnya, pernah musyrik. Tapi ayah kandungnya Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala itu. Nah, di sini malah disebutkan sebagai pembuat patung. Itu jalan keluar yang pertama, bahwa Azar itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi paman daripada Nabi Ibrahim. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, paman itu juga disebut sebagai ayah. Kan begitu. Kalau misalnya ayah sudah meninggal, majdi atau paman itu sebagai pengganti ayah, Di dalam budaya kita juga seperti itu. Jadi itu jalan keluar yang pertama. Jalan keluar yang kedua, selama Nur Muhammad itu masih tidak bergeser dari orang itu tidak akan pernah menyembah berhala. Tapi bila Nur Muhammad ini sudah keluar, bergeser, sudah pindah, maka di situ bisa saja seorang itu menyembah berhala. Nah, sementara Nur Muhammad ini di dalam leluhur Nabi Muhammad tidak pernah bergeser sama sekali. Itu dua alasan yang dikemukakan oleh ulama untuk membackup bahwa ulama telah sepakat bahwa leluhur Nabi Muhammad itu tidak ada yang pernah menyembah berhala atau tidak ada yang pernah musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena ta'adzuban menghormat Nabi Muhammad, tidak. Bukan karena itu. Kesepakatan yang diambil oleh para ulama itu mengatakan bahwa leluhur Nabi Muhammad tidak pernah ada yang musyrik. Bukan hanya karena ta'adzuban, tata krama kepada Nabi, bukan. Tapi memang seperti itu. Apa rahasianya kok ini kemudian hal-hal yang krusial ini masih dibicarakan dengan hangat? Ya, kenapa ya? Untuk menjaga kesucian. Maksud seorang nabi yang disucikan oleh Allah kemudian ayahnya musyrik, kan begitu. Jadi itqala li abihi, ketika berkata Nabi Ibrahim, artinya anugerah petunjuk itu diberikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya atau kepada pamannya, wa qaumihi dan pada kaumnya yang terdiri dari Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Berkata seperti apa? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ma hadhihi tamathil. Ini patung-patung apa? Patung-patung apa ini? Karena pada waktu itu ada 72 patung pada zaman Nabi Ibrahim. Ada 72 patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia.
Karena Namrud ini berkuasa di negeri Babilonia. Namrud bin Kan'an. Kan'an ini adanya Nabi Nuh. Jadi pantas karena Kan'annya sendiri tidak taat pada Nabi Nuh, pada ajaran Nabi Nuh. Mahadit tamajilu, patung-patung apakah ini? Allati antum, yang kamu, di mana kamu laha kepada patung-patung itu akifuna, tekun beribadah, tekun menyembah. Ini patung-patung apa ini? Nabi Ibrahim bertanya pada kaumnya. Jadi ada patung, kemudian ada patung yang terbesar, satu yang diberi mahkotanya diberi hiasan berlian dan permata. Nah, kemudian matanya ini diberi yakut itu batu mulia. Yang kalau malam kemudian mengeluarkan sinar matanya ini. Itu yang terbesar. Jadi ada beberapa patung yang jumlahnya semua 72, ada satu patung yang paling besar. Jadi mungkin mbahnya itu. Patung-patung apa ini yang kamu tekun beribadah kepada patung-patung itu? Apa jawab kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Qalu, berkata mereka, artinya kaumnya Namrud dan pengikut-pengikutnya berkata, wajadna aba'ana, kami dapati aba'ana kepada leluhur-leluhur kami, laha kepada patung-patung itu, abidin, sama-sama menyembah. Kami hanya meneruskan ini dari leluhur kami. Leluhur kami menyembah berhala, menyembah patung-patung itu. Nah, ini jawabannya tidak sesuai dengan hakikat pertanyaan. Padahal Nabi Ibrahim bertanya, patung-patung apa ini? Di situ ada dua kecaman yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, kecaman terhadap patung yang sederhana, yang sangat sederhana, yang dibuat dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu. Mereka walaupun bagaimana, itu adalah sesuatu yang sederhana, kemudian disebut sebagai Tuhan. Sederhana artinya patung-patung itu tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Patung-patung itu tidak bisa membela diri, apalagi membela orang lain. Yang namanya batu, walaupun namanya emas, tapi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mengetahui. Itu pertanyaan, hakikat pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Mestinya mereka menjawab, kenapa patung sederhana itu menjadi sembahan? Nah, kecaman yang kedua adalah sikap daripada kaumnya Nabi Ibrahim itu yang begitu tekun beribadah pada patung-patung itu. Itu merendahkan martabat kemanusiaan. Padahal manusia itu adalah makhluk termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, tapi justru menyembah batu. Itu kan pelecehan terhadap martabat dan kemuliaan manusia. Ya kan Bapak? Jadi manusia yang punya akal, punya kecerdasan, kemudian menyembah batu. Itu kan berarti manusia lebih rendah daripada batu. Padahal logikanya tidak seperti itu. Logika tidak seperti itu. Jadi ada dua hal yang dicap oleh Nabi Ibrahim dari pertanyaan itu. Tapi di sini menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab terhadap pertanyaan Nabi Ibrahim itu, wajadna, kami dapati aba'ana, leluhur kami, bapak-bapak kami, laha kepada patung-patung itu, 'abidin, sama-sama menjadi penyembah batu, penyembah patung. Kami ikut mbah-mbah dan leluhur kami. Jadi jawabannya adalah taklid ya. Taklid itu mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dalilnya. Mengikuti sesuatu dari orang lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Padahal untuk taklid di bidang akidah dan keimanan itu tidak diperbolehkan. Beda dengan syariat. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama kelompok akidah, kemudian yang kedua syariat.
Islam, akidah dan keimanan. Kemudian yang kedua, syariah. Syariah ini adalah hukum yang dikenakan kepada orang-orang yang sudah mukallaf dari semua sektor kehidupan. Itu syariah, artinya menyangkut hukum. Ini akidah, menyangkut keimanan dan percaya. Yang ini tidak diperbolehkan taklid, mengikuti orang lain. Kenapa kamu percaya kepada Allah? Ya, karena bapak saya percaya kepada Allah. Tidak cukup seperti itu. Untuk di bidang akidah harus menggunakan akal pikirannya, menerawang alam ciptaan Allah ini, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu adalah Maha Esa, bahwa sesuatu itu ada dan sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Begitu logikanya. Itu dibicarakan dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ini tidak bisa, tidak boleh taklid. Taklid itu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya dan mengetahui alasan-alasannya. Adapun di bidang syariat itu bagi yang tidak memiliki kemampuan wajib taklid kepada orang yang mengerti. Kenapa? Karena misalnya sekarang ada seorang non-muslim masuk Islam. Kalau kemudian taklid tidak diperbolehkan, berarti dia harus menggali sendiri dari Al-Quran, menggali sendiri dari hadis-hadis Rasul, padahal baru masuk Islam. Logikanya tidak kena. Jadi untuk bidang syariat, kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk menggali sendiri hukum-hukum dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dia wajib taklid mengikuti. Nah, di sini kemudian wajibnya taklid di bidang syariah ini melahirkan madhab. Jadi taklid mengikuti, artinya di sini ada madhab. Madhabun. Madhab itu aliran-aliran yang ditetapkan oleh satu kelompok ahli. Nah, madhab-madhab yang dimuktabar di dunia Islam sampai sekarang ini hanya 4 madhab. Yang pertama madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita taklid pada itu kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menggali sendiri dari Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasul. Tapi bagi mereka yang mampu, tidak boleh ikut taklid. Mengikuti Imam Syafi'i misalnya, tapi dia mampu menggali sendiri dari Al-Quran dan sunnah Rasul, itu tidak boleh, dilarang ikut orang lain. Itu di bidang syariat. Tapi di bidang akidah semuanya harus harus mencari sendiri. Tidak boleh taklid di bidang akidah. Terus pertanyaan sekarang untuk orang awam, bagaimana Kiai yang tidak bisa menganalisa akalnya? Nah, bagi mereka dimaafkan asalkan imannya betul-betul mantap. Jadi orang awam imannya tapi taklid imannya, ikut-ikutan. Tapi dia mantap, tidak bisa teknik merokek boleh. Walaupun tidak bisa menganalisa pikirannya, itu masih dianggap sah. Tapi walaupun bagaimana, keimannya masih diperselisihkan ulama. Masih diperselisihkan. Oleh karenanya, nah kita semua yang sudah sedikit banyak ada ilmu, itu wajib menganalisa untuk keimanan kita, kepercayaan kita. Menganalisa ciptaan-ciptaan Allah ini. Oh iya ya, matahari kalau pagi terbit, kemudian sore tenggelam, terbenam. Nah, kemudian besok paginya datang lagi. Siapa? Maksud jalan sendiri? Mesti ada yang menjalankan. Mesti ada yang menjalankan. Tidak mungkin. Dengan kehendaknya sendiri, mesti ada yang berkehendak dan ada yang mengatur. Soal rezeki misalnya dan seterusnya, itu pasti ada yang mengatur. Yang mengatur itu siapa? Ini pertanyaan kedua. Yang mengatur itu siapa? Mungkinkah manusia bisa mengatur itu? Faktanya tidak mungkin, kan? Bukti yang nyata ketika Fir'aun dulu orangnya kejam, saya juga bisa mematikan, karena menyebut Allah Al-Matin, yang mematikan Allah. Saya juga bisa mematikan. Kemudian anak buahnya, rakyat dipanggil menguntungkan mematikan. Tapi kemudian ketika Nabi Musa meminta, coba matahari terbit dari timur, sekarang pindah supaya terbit dari barat.
gelagapan Fir'aun. Enggak bisa kan? Itu menunjukkan bahwa yang mengatur alam semesta ini bukan manusia dan bukan siapa-siapa, tapi adat yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia. Nah, nenek moyang kita dulu sudah mengakui adanya kemampuan ekstra itu, super kemampuan itu. Cuma mereka belum mendapat petunjuk bahwa yang di luar kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka yakin pada animisme, dinamisme, dan sebagainya. Ketika menunggu hasil-hasil panen misalnya, agar supaya tidak dikena penyakit misalnya, menunggu harap-harap cemas. Nah kemudian di situ kemudian petani-petani kita dulu atau nenek moyang kita dulu mengakui terhadap kekuatan supranatural. Jadi kemampuan di luar kemampuan manusia mengakui. Cuma sekali lagi karena sedikitnya informasi bahwa supranatural itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berpaham animisme, dinamisme, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi dari ayat ini perlu dapat kita simpulkan bahwa untuk di bidang akidah yang berkaitan dengan keimanan, kita tidak boleh ikut-ikutan, harus menggunakan akal pikiran kita, menerawang ciptaan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau masih dalam usia remaja, mencari sendiri. Nah di sini mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin, qalu menjawab mereka itu kaumnya Nabi Ibrahim, wajadna kami dapati aba'ana kepada bapak-bapak kami laha kepada patung-patung itu abidin menyembah. Bapak-bapak. Nah kita sekarang juga begitu. Secara umum kita mengikuti orang itu jangan asal ikut, jangan asal ikut, agar supaya tidak tersesat, karena di sini kemudian disebutkan oleh Allah aba'ukum fil dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Agar supaya kita tidak tersesat, maka apapun kita ukur, kita timbang dengan wahyu Allah dan dengan akal sehat. Tidak gampang ikut-ikutan. Tidak gampang ikut-ikutan. Kita lanjutkan. Jawab Nabi Ibrahim menjawab terhadap jawaban kaumnya yang mengatakan dengan taklid bahwa mengikuti bapak-bapak dan leluhur-leluhurnya ketika sama-sama menyembah patung dan berhala. Qala laqad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin. Qala berkata Nabi Ibrahim, laqad kuntum, demi sungguh ada engkau, antum engkau, wa abakum dan bapak-bapak engkau fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat sekali. Kamu dan bapak-bapak kamu sama sesatnya, menyembah patung berhala. Salah jalan menyembah patung dan berhala. Patung itu paling mulia, terdiri dari emas atau perak. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Maka ada dari aturan-aturan kue itu, kemudian dibuat patung, kemudian disembah. Orang-orang musyrik Mekah dulu seperti itu. Fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Karena Nabi Ibrahim menjawab seperti itu, kaumnya Nabi Ibrahim itu terheran-heran. Karena terlalu lama otaknya dicuci oleh Namrud. Jadi istilah pencucian otak ya, bukan modern dibelah, modern dibersihkan, bukan seperti itu. Artinya ada ajaran-ajaran doktrin-doktrin yang dimasukkan ke dalam satu generasi, kemudian dicuci otaknya. Jadi teroris itu dicuci otak dulu untuk jadi teroris itu. Digembleng, kemudian didaftar remaja-remaja yang muda-muda itu didaftar, kemudian digembleng dalam satu pembinaan yang luar biasa. Nah, kemudian otaknya artinya dimasukkan doktrin-doktrin kekerasan dan sebagainya sehingga menjadi teroris. Nah, begitu juga ini. Ketika Nabi Ibrahim menjawab, sungguh kamu dan bapak-bapak kamu yang menyembah patung itu berada dalam kesesatan. Ketika mendengar kata kesesatan ini mereka terheran-heran. Karena itu tadi terlalu lama dicuci otaknya oleh Namrud. Bahwa Tuhan itu adalah ya patung-patung ini.
Ajitana, kemudian mereka berkata, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ajitana, apakah engkau datang wahai Nabi Ibrahim bil haqq kepada kami bil haqqi dengan sungguhan, bil haqqi dengan benar atau dengan sungguhan, am anta minal la'ibin atau engkau bergurau. Bener Ibrahim, apakah yang aku aja ongkuan ben? Ya, heran begitu. Nabi Ibrahim mengatakan yang serius itu oleh kaumnya dicanggah. Apa beneran pada ini? Karena nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu adalah zat yang beda dengan manusia. Mukhalafatul hawadith dan sebagainya. Jadi dalam aqaid ceket itu kan, jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sekarang sudah banyak yang sudah tidak hafal itu. Ya? Banyak yang tidak hafal. Coba di SDSD tanyakan. Hafal enggak aku ceket? Di MI sekalipun coba ditanyakan. Hafal enggak aku ceket? Ini apa namanya? Terakhir sudah. Anak-anak kita sudah nggak tahu bahwa Allah punya sifat-sifat ini. Itu sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat. Allah itu berbeda dengan yang makhluknya. Allah itu tak satu. Allah itu maha kuasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini penunjang otak. Tapi penunjang otak yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran. Nah ini anak-anak kita perlu dicek itu. Dan apa aku cekkan. Perlu dicek. Kenapa? Karena pondasi Bapak. Akidah kita itu pondasi. Kalau sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sebagainya itu luarannya saja. Apa namanya? Pantulan, ekspresi dari pondasi ini. Kalau pondasi hidup kita kuat, maka kemudian masanya syariatnya kita akan kuat. Ibadahnya kita akan kuat. Kalau pondasi kita sudah kuat, bahwa misalnya sami'an basiran, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Ketika maha melihat, walaupun kita dalam kesendirian, Allah melihat kok. Nah, pondasi itu kalau kuat sendirian, malam hari jam 2 malam bangun, tidak ada orang yang tahu. Kita tetap karena Allah maha melihat, basiran, Allah maha melihat. Nah, ini pondasi. Kalau akidahnya tidak benar, ya namanya pondasinya rapuh, ya tidak bisa. Jadi aqaid ceket itu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul, ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan kemudian dua-duanya memiliki sifat jaiz. Bagi Allah sifat jaiznya 1, bagi Nabi dan Rasul sifat jaiznya 1. Lengkap semua 50 sifat, kemudian oleh orang-orang sepuh dulu disebut aqaid ceket. Ini cucu-cucu kita juga tanyakan, berapa apa ceket? Apa ceket lah, heran. Kalau dulu sering dibuat ujian, ya. Sering dibuat ujian pikiran itu. Oh iya, di pikiran sebelum sholat itu. Allah wujud dalam baqa mukhalafatul hawadithi yamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama bakar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dulu santri-santri Langgaran itu sudah hafal semua itu. Walhasil itu pondasi. Nah, kita perlu ngecek anak-anak kita, cucu kita, jangan sampai itu tidak tahu. Tapi jangan asal-asal ngomong baca kalam, kolam gitu. Itu
yang kadang hanya dengar itu, tidak tahu yang sebenarnya. Wujud kita kok mohon padul hawadis yang dan ya kudrat itu ilmu hayat sama besar kolam qadirun. Kalam itu ucapan, artinya Allah itu maha berbicara sampai sekarang masih kalam, sifat kalamnya terus. Qalu berkata mereka kaumnya Nabi Ibrahim yang terdiri dari Namrud dan pengikut-pengikutnya, ajitana apakah engkau datang wahai Ibrahim kepada kami bil haqi dengan benar, dengan sungguhan? Apa ucapan kamu itu sungguhan, benar? Jadi heran. Am anta minal laibin, am anta atau kamu Ibrahim minal laibin termasuk orang-orang yang bermain-main, bergurau. Enggak ada lagi apa-apa. Jadi terheran-heran. Padahal apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu nyata dan benar, bahwa mereka kaumnya Nabi Ibrahim itu termasuk Namrud dan pengikut-pengikutnya berada dalam kesesatan, sesat karena salah jalan. Oleh karenanya judul kita sudah saya siapkan bahwa agar kita tidak tersesat, maka timbanglah sesuatu apa saja sesuatu itu berdasarkan wahyu, firman Allah, ajaran Allah, dan akal sehat. Karena akal sehat itu gandeng dengan wahyu. Akal sehat gandeng dengan wahyu. Akal sehat kalau benar dan sehat, akalnya tidak tercemar, pasti menuju pada kebenaran. Kalau akal itu tidak tercemar, itulah sebabnya maka merusak akal itu hukumnya termasuk dosa besar. Minuman keras sampai rusak akalnya itu diharamkan oleh Allah. Karena akal ini merupakan pemberian Allah yang sangat berharga, Karena dari akal ini kemudian diwajibkan menjadi orang mukallaf. Kalau akalnya tidak ada, tidak jadi orang mukallaf, tidak dibebani syariat. Qala rabbukum wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashkafi min kulli da'in wa nuru qalbi 'inda jahli wa khairati wa ya rabbi mati'i li sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadami wa qalbi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin